Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, damai sejahtera Allah dan sukacita oleh Roh Kudus kiranya melimpah bagi Bapak Ibu Saudara semua. Sekarang setelah kita memuji memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka hati untuk menyambut kebenaran firman Allah. Sehati kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami di rumah kami masing-masing. Penuh sukacita, kami telah mempersembahkan nyanyian pujian syukur bagi-Mu. Dan sekarang kami buka hati untuk menyambut pemberitaan firman Allah yang kudus, firman Allah yang hidup, firman Allah yang berkuasa. Karenanya nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mukjizat-Mu ketika berita tentang Yesus ini disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami siap diberkati oleh firman Allah. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, minggu lalu bersama-sama kita memahami kebenaran firman Allah dari Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai dengan 35 dalam tema jalan bersama Tuhan Yesus. Bahwa Yesus yang telah bangkit mengalahkan maut tak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, maka ia selalu hadir sebagaimana bersama para murid, ia pun hadir untuk kita semua sekarang ini. Dan sekarang mari kita membuka Alkitab kita dan membacanya dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan ayat 49. Dari ayat-ayat firman Allah ini kita akan belajar tentang 3 hal yang penting menjelang kenaikan Kristus ke surga. Pada ayat 36 sampai dengan ayat 43, Tuhan hadir di tengah-tengah umat-Nya. Bagian kedua pada ayat 44 sampai dengan ayat 46, Tuhan menggenapi firman-Nya. Dan pada bagian yang ketiga, ayat 47 sampai 49, Tuhan menyertai utusannya. Bapak Ibu Saudara, ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-43, demikian firman Allah. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya, dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah penampakan yang kesekian kalinya setelah kebangkitan dari antara orang mati. Dan sebagaimana firman Allah beberapa minggu lalu, Yesus pun ini menampakkan diri hadir
di tengah-tengah persekutuan murid-muridnya. Dan kalau kita mengamati, para muridnya ini sedang berkumpul dan membicarakan tentang kehadiran Yesus. Kebersamaan Tuhan Yesus kepada dua orang murid yang baru pulang dari Yerusalem ke Emmaus, bertemu dengan Yesus. Dua orang ini segera kembali ke Yerusalem. Dalam persekutuan itu menceritakan dan pokok pembicaraannya adalah tentang Tuhan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, dan ketika Yesus memecahkan roti untuk dua orang ini, hati mereka berkobar-kobar, kembali semangatnya menyala. Itu sebabnya kalau sebelumnya dengan penuh keraguan dan ketakutan meninggalkan Yerusalem ke Emmaus, setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus dengan penuh semangat dan sukacita, mereka kembali ke Yerusalem dan bersekutu dengan para murid-murid lainnya. Sekali lagi, hal yang pertama ini penting untuk kita pahami, sebab ketika seperti sekarang ini, kita tidak bisa beribadah bersama-sama dalam kumpulan orang yang banyak di dalam gereja, maka mungkin muncul sekalipun kecil saja hati kita yang menyatakan, apakah kalau kita beribadah di rumah sendiri dengan keadaan yang seadanya, hanya dengan 2, 3, paling banyak 6, 7 orang seperti sekarang ini, bahkan mungkin ada di antara saudara hanya 1, 2 orang saja, Tuhan Yesus berkenan hadir. Maka di sini sekali lagi Alkitab yaitu firman Allah menegaskan Tuhan Yesus berkenan hadir. Ketika orang-orang beriman bersekutu sehati, apalagi pada waktu itu kumpulan atau persekutuan ini pusatnya adalah Yesus Kristus. Mereka berbicara satu sama lain tentang Yesus yang telah bangkit mengalahkan kematian. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kepada saudara sedikit diberikan anjuran, sekalipun kita ibadah di rumah, tetapi menyiapkan diri baik secara batin maupun secara lahiriah, bahwa sekalipun di rumah, sekalipun kita bersama dengan keluarga yang kecil saja jumlahnya, namun ibadah di rumah itu adalah saat di mana saudara menyembah Tuhan yang Maha Kudus. Karenanya harus dengan sikap hati yang benar, bahkan dianjurkan juga, mohon maaf, jangan dengan tampilan yang seadanya, sebab hal yang nampak itu ungkapan dari hati kita, bahwa sebetulnya dimanapun dan kapanpun ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita menghadap Raja yang maha mulia. Sikap lahiriah kita itu mengungkapkan sikap batin kita. Bapak Ibu kalau masuk ke kantor-kantor resmi, kita memerlukan surat keterangan dari sebuah kantor, apalagi hendak menghadap pimpinan, maka selalu ada di sana dijelaskan harus berpakaian yang sopan dan layak. Kalau orang ke kantor pemerintah tidak pakai sepatu, biasanya dilarang. Pakai kaos yang tanpa kerah, itu pun juga tidak boleh. Beberapa waktu lalu ada kejadian seorang ibu yang datang ke kantor kecamatan, ia ingin mengambil KTP yang dibaharui, ditolak oleh pegawai kantor. Mengapa? Karena ibu itu bertampilan seperti di rumah, pakai pakaian yang kurang layak untuk ke kantor. Nah Bapak Ibu, kalau untuk di kantor pemerintah saja, ketemu dengan pegawai yang ada di sana, diperlukan juga
pakaian yang layak, tampilan yang pantas, apalagi menghadap Tuhan. Sekalipun ibadah kita di rumah, mari kita selenggarakan sebaik-baiknya, semampu kita. Karena kalau tidak, jangan sampai terjadi seperti peristiwa yang tadi saya sebutkan atau dalam perumpamaan pesta perjamuan kawin Tuhan. Ketika pemilik pesta itu sang raja datang, dia marah karena ada seorang tamu yang hadir tidak memakai pakaian pesta. Memerintahkan hambanya untuk ditangkap dan dibuang keluar. Sekali lagi saudara, memang ya Tuhan tidak memandang rupa orang. Tuhan itu berkenan atas hati yang sungguh-sungguh percaya, tulus menyembah, memuji Tuhan. Memang sebagaimana kami ajarkan beberapa waktu lalu seperti doa, kita lakukan bukan untuk dilihat orang lain. Tetapi sekali lagi apa yang nampak secara lahiriah, itu mewakili batin kita. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah persekutuan murid-muridnya, karena mereka bersekutu dengan pusatnya pada pribadi Tuhan Yesus. Kita pun sekarang di sini yakinilah, di rumah Bapak Ibu sendiri, Tuhan hadir, Tuhan melawat. Pada ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-46, maka kita tahu bahwa Tuhan menggenapi firman-Nya. Ayat 44 sampai 46, Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Saudara-saudaraku, setelah Yesus hadir, menampakkan diri kepada para muridnya yang sedang berkumpul, dan kembali meneguhkan tentang damai sejahtera yang diberikan, dan menetapkan hati mereka untuk tidak ragu-ragu, bahwa Yesuslah yang hadir, Yesuslah yang pada waktu itu ada di tengah-tengah mereka, dengan menunjukkan tangannya dan kakinya. Maka Tuhan Yesus kemudian menjelaskan kepada mereka tentang firman Allah. Firman nubuatan, baik tentang penderitaan juru selamat, sampai dengan kematiannya dan kebangkitannya dari antara orang mati. Hal ini berarti saudara, bahwa firman Allah yang keluar dari mulut Allah, yang dihembuskan oleh Roh Kudus dalam pikiran dan hati para murid atau para penulis Alkitab, yang kemudian atas pimpinan Roh Kudus menuliskannya, itu pasti digenapi. Hal kedua yang penting dalam peristiwa penampakan Yesus ini adalah, satu tadi, jangan ragu, beribadah di gereja atau di rumah, Tuhan Yesus hadir. Asal kita beribadahnya dengan tulus, sikap hati yang benar. Yang kedua, bahwa firman Allah, janji Allah itu pasti digenapi. Nubuat di dalam Alkitab begitu banyak, tetapi nubuat yang paling penting adalah kedatangan juru selamat dan kematian serta kebangkitannya dari antara orang mati.
Karya penebusan Yesus inilah nubuat terbesar di dalam Alkitab. Baik dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, maupun kitab Mazmur. Dan dengan penampakan Yesus, kehadiran Yesus di tengah-tengah muridnya waktu itu, ini menjadi hal yang seolah memberikan meterai yang kuat. Firman Allah pasti terjadi. Saudara, situasi kondisi sekarang seolah belum berubah. Mungkin untuk beberapa saudara terasa semakin berat karena pekerjaan, karena usaha, karena apapun sekarang ini terasa begitu lambat, begitu berat. Mungkin ada di antara kita yang bimbang dan ragu. Bagaimana saya menjalani hidup saya sehari-hari dengan tanggung jawab yang besar seperti sekarang ini. Saudara, inilah saatnya. Justru ketika situasi dan kondisi seolah tidak mendukung, saat kita mempraktekkan iman. Iman kepada pribadi Yesus yang Maha Kuasa, iman kepada firman-Nya yang tidak berubah. Kalau Tuhan berfirman bahwa Allah kita akan mencukupkan segala kebutuhan kita, sekaranglah waktunya kita mengimani firman Allah itu. Sebab sesungguhnya kalau Tuhan berfirman tidak akan pernah gagal. Tuhan berfirman, Dia sendiri yang melakukan, dan kita yakin bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun kondisi kita sekarang, pegang teguh firman Allah. Jalani hidupmu seturut terang firman Allah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tetapi yang kita tahu sekarang kita jalani. Taat firman, melakukan perintahnya, dan kalau Tuhan berfirman, mintalah, berdoalah, maka kita lakukan itu. Sebab dengan berdoa, dengan meminta, firman-Nya digenapi dalam kehidupan kita. Kalau hal yang begitu penting dan besar tentang kematian Yesus dan kebangkitannya itu sudah digenapi, maka hal-hal yang lain percayalah Tuhan pun sanggup menggenapinya. Tuhan pun sanggup untuk melakukannya. Bagian yang ketiga pada ayat 47 sampai 49, ketika kemudian Yesus meneguhkan firman-Nya dan agar mereka tidak bimbang, pikirannya dibuka agar mereka mengerti firman Allah, maka Tuhan Yesus menegaskan apa yang Ia nyatakan pada ayat 47 sampai dengan ayat 49 demikian. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Saudara-saudara, setelah Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah para murid-Nya dan mengukuhkan iman mereka, membuka pikiran mereka bahwa firman Allah pasti digenapi, Tuhan lalu mengingatkan bahwa seperti itu juga dinyatakannya dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 21.
Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kebangkitan Yesus tidak hanya memberikan harapan tentang hidup di kekekalan dan hidup sehari-hari masa kini, sebagaimana firman Allah diberitakan minggu lalu. Tetapi juga kebangkitan Yesus Kristus mengingatkan kita akan tanggung jawab. Kita sudah menerima anugerah keselamatan. Kita sudah menerima anugerah pengampunan. Kita sudah dijadikannya anak-anaknya yang dikasihi. Maka sekarang kita pun seperti Yesus yang diutus oleh Bapa, kita pun harus mau pergi menjadi utusan Kristus. Mengabarkan kabar tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Itu tadi pada ayat yang ke-47. Dan ketika Yesus mengingatkan ini, Tuhan tidak hanya pergilah. Tuhan mengingatkan mereka perlu diperlengkapi, yaitu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Sebagaimana sudah dijanjikan oleh Bapa. Dan dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat 8 menyatakan itu. Kalau Roh Kudus turun atasmu, kamu akan beroleh kuasa untuk menjadi saksi bagiku. Di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengenal siapa kita. Karenanya Tuhan mengutus dan memperlengkapi dengan Roh Kudus. Namun untuk itu diingatkan supaya para murid jangan terburu-buru. Pada ayat yang ke-49 tadi saudara, dinyatakan bahwa agar mereka tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dua hal berkaitan dengan sikon sekarang ini kami hendak minta perhatian Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, oleh karena merebaknya virus corona ini, tidak hanya ancaman terhadap keselamatan jiwa, tetapi juga ternyata memporak-porandakan sendi-sendi ekonomi di semua bidang, di seluruh dunia. Ada banyak orang sekarang mengalami ketakutan, kesulitan, tidak hanya bagaimana agar jangan tertular virus corona ini, tetapi juga bagaimana untuk tetap mempertahankan hidupnya, mencukupi kebutuhannya hari lepas hari. Sedang apa yang diperoleh sekarang ini semakin berkurang. Sikon seperti ini adalah saatnya kita beritakan firman. Terang itu semakin nyata ketika suasana keadaan itu gelap. Semakin gelap suasana, terang sekecil apapun semakin berguna. Jadi saudara, inilah sebetulnya panggilan untuk kita. Ketika banyak mungkin keluarga kita, teman kita, tetangga kita mengalami kebingungan, tidak tahu apa yang harus dilakukan, maka inilah saat kita beritakan tentang Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Gembala yang baik. Apabila kita datang kepadanya dengan sepenuh hati dan taat firman-Nya, sebagaimana dijanjikan dalam surat Filipi, maka Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Memiliki Yesus adalah jaminan kelangsungan hidup kita. Jadi pengutusan Yesus, sikon sekarang ini justru sangat relevan. Yang kedua, oleh karena keadaan seperti sekarang ini, maka pemerintah menetapkan agar kita sejauh mungkin tinggal di rumah saja. Dan semenjak bulan Februari, walaupun secara ketat
baru pada masa PSBB ini berlaku. Tetapi tinggal di rumah saja sekian lama membuat orang bosan. Kadang-kadang emosi menjadi mudah terpancing. Orang menjadi sensi oleh karena tidak bisa melakukan hal yang lain. Ingin keluar rumah dibatasi, tidak mungkin bisa bepergian, bahkan andai kata punya uang pun. Tidak bisa kita akan membeli makanan enak di restoran. Karena ketika kita makan tidak sekedar makanannya, tapi juga suasananya tidak bisa. Segala hal menyebabkan kita hanya ada di rumah. Nah, justru ketika kita banyak waktu kosong seperti sekarang, katakanlah nganggur dalam tanda kutip, kita melaksanakan yang Tuhan perintahkan. Tinggal di dalam kota sampai diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Kalau suasana sekarang, kondisi sekarang, kita harus lebih banyak tinggal di rumah, kita melihatnya dari sisi yang lain. Inilah kesempatan yang Tuhan beri. Kita tidak lagi sibuk ke sana kemari, tetapi kesempatan indah berdiam diri di kaki Tuhan. Lebih banyak berkumpul dengan keluarga, tidak hanya berbincang, tetapi juga lebih banyak berkumpul dengan keluarga untuk sehati berdoa, untuk bersama memuji, menyembah Tuhan. Dan kalau ini kita lakukan dengan benar, justru kuasa Tuhan akan dinyatakan. Saya sangat percaya setelah badai COVID-19 ini berlalu, akan terjadi kebangunan rohani yang besar. Tidak hanya banyak orang bertobat kepada Tuhan, tetapi juga secara ekonomi, dalam rumah tangga, dalam keluarga kita, saya sangat meyakini akan terjadi banyak pembaharuan, perubahan-perubahan. Tetapi kalau kita berpegang teguh pada firman Allah dan menanti segenap hati kegenapan janji Tuhan. Dan kalau kita tidak sedikit maju ke depan, ketika para murid kemudian ditinggalkan Yesus naik ke surga, mereka pun lalu kembali ke Yerusalem. Itu pada Kisah Rasul pasal 1 ayat 12. Kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Itulah tempat Yesus naik ke surga. Yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Itulah kemudian 10 hari setelah mereka mengawali sehati dalam doa bersama-sama, kegenapan janji Allah digenapi, Roh Kudus tercurah. Itulah hari raya Pentakosta. Dan setelah itu terjadilah mukjizat-mukjizat, pertobatan yang luar biasa, pertambahan baik secara orang per orang maupun kemudian penyebaran ke wilayah-wilayah. Intinya adalah kebangunan rohani yang besar. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari dalam masa-masa katakanlah penantian sekarang ini, kita pakai dengan sungguh. Penuh keyakinan, Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita umatnya. Sekali lagi, jikalau kita berkumpul bersekutu dengan berpusatkan pada Tuhan Yesus, Tuhan hadir. Di gereja atau di rumah, Tuhan hadir. Pada masa-masa itu sekarang kita membuka pikiran kita, membuka hati kita. Firman Allah itu hidup, firman Allah itu berkuasa. Apa yang difirmankan Tuhan pasti terjadi. Dan bagi kita artinya, pegang firman. Menjalani hidup sekarang ini bertumpu, bersandar hanya kepada firman
Dan ketiga tadi, Tuhan mengutus kita. Kita pakai dalam keterbatasan kita, beritakan Yesus. Dan untuk itu Tuhan melengkapi kita. Karenanya kita pergunakan masa sekarang ini. Kalau boleh digambarkan, sekarang ini serba sulit, pergerakan kita sangat terbatas. Kalau itu diumpamakan seperti angin yang kencang, jadilah sebuah layang-layang. Layang-layang tidak mungkin bisa terbang naik membubung tinggi kalau tidak ada angin kencang yang menerjang. Kesulitan, kesukaran, keterbatasan sekarang bagaikan angin kencang, kita sikapi dengan cara yang benar, maka justru hidup kita tidak akan nyungsep ke bawah, tapi oleh kemurahan Tuhan dibawa naik dan terus naik. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, setelah kita menyambut pemberitaan firman Allah, mari kita berdoa. Mohon penyertaan Tuhan Yesus, mohon perlindungannya melewati hari-hari yang seolah masih panjang ini. Mohon agar kasih karunia-Nya selalu dilimpahkan. Mari kita sehati berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang telah kami terima saat ini. Agar kami tidak menyesali situasi, kondisi apapun yang sedang terjadi. Tetapi oleh terang firman Allah dan pertolongan Roh Kudus, justru kami menggunakan saat seperti sekarang ini untuk semakin dekat kepada Tuhan. Tak henti memuji, tak jemu berdoa, dan selalu tekun membaca, mendengar firman-Mu. Terus memberkati usaha pemerintah dan semua pihak untuk memutus penyebaran virus corona yang terjadi sekarang ini. Kami bersyukur banyak orang yang telah disembuhkan. Kami sangat bersyukur untuk upaya secara medis pemerintah dan para pihak, dokter, perawat, petugas medis yang lain, sehingga semakin hari semakin banyak yang disembuhkan. Memberkati baik obat-obatan dan juga peralatan yang dipakai. Memberkati kami warga bangsa ini agar bersatu padu, penuh disiplin, mentaati ketetapan pemerintah. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa jikalau ada di antara saudara kami sekarang ini yang kurang sehat tubuhnya ataupun kurang sehat ekonominya, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir memberkati mereka semua. Kami bersyukur untuk hari-hari yang telah kami lalui. Kami pun bersyukur untuk hari esok yang Tuhan sediakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa di surga, terus memberkati kami segenap jemaat, kerinduan kami agar badai ini segera berlalu, kami dapat kembali beribadah bersama-sama. Anak-anak cucu dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara normal. Demikian pula pekerjaan, usaha, perdagangan, perekonomian berjalan normal lagi di seluruh wilayah negeri kami Indonesia ini. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dan kami sehati berdoa, dikuduskanlah
kiranya namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan kami secukupnya untuk hari ini. Ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, ratakan jalan-Mu di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Saudara, sekarang arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Kristus di surga, siap menerima berkat-Nya. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, turun melimpah atas saudara-saudara berkat-berkat Tuhan sesuai apa yang Bapak, Ibu saudara perlukan. Berkat-berkat jasmani, berkat jiwani, dan berkat-berkat rohani. Anugerah Bapa yang mulia dan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala akal, dalam kasih karunia Kristus dan persekutuan Roh Kudus, memberkati saudara semua sepanjang hari ini, sepanjang umur hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa di surga, kami berdoa dan bersyukur. Bersama kita katakan, amin.